Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tampilannya udah kelihatan belum? Sudah tampil Bapak. Oh, iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Pakai yang besar, itu yang di bawah, klik yang kanan. Oh ya, ini perbesar. Klik yang di sebelah kanan itu ada yang keempat itu. Nah, sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Ya. Ini. S. Bukan yang paling kanan. Nah, gitu. Ya. Saya akan mempresentasikan manajemen imitasi mata kuliah manajemen inovasi. Di sini sebagai pendahuluan manajemen imitasi, saya mengambil dari perkataan dari Drake Bennett dalam artikel The Imitation Economy untuk media Boston Globe. Memang apa yang terlihat seperti inovasi seringkali sebenarnya merupakan tiruan yang sangat cerdik. Nah, para ahli yang paham tentang teknologi ini melihat Apple, kejeniusan Apple ini sebenarnya itu bukan terletak pada menciptakan suatu teknologi yang baru. Nah, karena ini jarang terjadi. Tetapi bagaimana mensintetis dan atau produk yang ada. Kemajuan teknologi dan keberadaan internet diklaim sebagai dalam berkembangnya budaya percontekan dalam dunia bisnis, terutama UMKM. Dalam beberapa keadaan, strategi imitasi ini bisa lebih menguntungkan dibanding strategi inovasi. Begitu pula sebenarnya sebaliknya. Begitu. Kemudian konsep strategi imitasi. Manajemen imitasi di sini saya ambil dari Snars dan Ganli dalam Wawan Dewanto dan kawan-kawan. Manajemen strategi imitasi ini ada beberapa keuntungan melakukan strategi imitasi ini. Yang pertama adalah mengkritisi inovator. Jadi usaha kecil atau mikro yang melakukan imitasi dapat mengkritisi dan belajar dari kesalahan industri yang melakukan inovasi dan masuk pasar terlebih dahulu. Jadi ini bisa dia menghindari kesalahan ataupun kegagalan dari inovator yang masuk ke pasar terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah menghindari produk yang tidak potensial. Nah, di sini karena belajar dari pendahulunya, yaitu dari inovator atau dari apa yang ditirunya, begitu ya. Di sini dia bisa memilah, gitu ya, mana produk-produk yang tidak potensial, sekalipun ini inovasi. Misalkan produk ini adalah inovasi, tetapi karena di pasar, misalkan ini tidak potensial, maka bisa dihindari. Yang ketiga keuntungannya adalah menghindari kegagalan pasar. Tentu saja ini UMKM atau usaha kecil ini bisa belajar dari kegagalan para pendahulunya, begitu ya. Ini keuntungan yang ketiga. Yang keempat, keuntungan dari strategi imitasi ini rendahnya belanja research and development. Nah, di sini juga sama, karena imitator ini atau usaha kecil dan atau UKM bisa belajar dari research and development-nya tidak dilakukan sebagaimana inovator sebelumnya, gitu ya. Jadi sehingga rendahnya belanja di sini jadi rendah. Kemudian rendahnya harga jual, ya, karena di sini
imitasi sendiri tadi tidak melakukan riset and development, kemudian juga misalkan ada fitur-fitur yang dikurangi gitu ya, jadi akhirnya harga pun dijual dengan harga yang lebih rendah. Yang keenam, rendahnya biaya mengedukasi pasar. Di sini juga karena imitator ini dia halo, aman ya? Ada suaranya? Gimana? Halo, ada suaranya? Aman, Pak. Aman, Pak. Ada suaranya, ada, Pak. Ada ya. Lanjut. Ya, rendahnya biaya mengedukasi pasar. Di sini juga imitator ini atau pelaku imitasi ini juga memanfaatkan inovator gitu ya, memanfaatkan yang pertama lebih dahulu ke pasar. Jadi tidak perlu mempublikasikan gitu ya, mengedukasi pasar bahwa ini gitu kan produk tentang produknya begitu. Jadi ini akhirnya cukup dengan karena tadi meniru gitu ya. Jadi biaya mengedukasi pasar pun atau biaya iklan misalkan ini juga jadi rendah. Kemudian yang ketujuh, kesempatan untuk mendapatkan pasar dengan promosi yang instan. Jadi di sini karena yang dilakukan oleh inovator atau para pendahulu yang lebih dulu ke pasar gitu ya, terjun di pasar. Nah ini dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pasar dengan promosi yang instan. Jadi artinya bahwa imitator ini diuntungkan oleh yang para pendahulunya. Kemudian yang ke-8, keuntungan dari strategi imitasi ini adalah menyerang inovator dengan standar yang baru. Nah ini juga karena dia tahu celah tentang pasar sebelumnya gitu ya, dengan memperhatikan pasar gitu ya, menganalisa pasar. Nah dia juga bisa apa yang diinginkan pasar gitu ya. Nah di sini dia bisa lebih duluan dengan inovator atau para pendahulu yang lebih dulu gitu ya, dengan melakukan standar yang baru, dengan istilahnya modifikasi yang baru. Kemudian kesempatan adaptasi terhadap perubahan pasar juga ini lebih diuntungkan para imitator ini untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan pasar karena dia melihat para inovator atau para pendahulu yang sudah terjun di pasar. Kemudian yang 10 adalah kesempatan menggunakan pengetahuan inovator. Jadi terus mempelajari dari inovator ini pengetahuannya gitu ya. Jadi misalkan si imitator ini melihat produk-produk inovator, nah ini dia gunakan kesempatan itu untuk lebih baik lagi imitasinya. Konsep strategi imitasi. Menurut Kotler, membagi market follower atau industri yang berorientasi imitasi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama counterfeiler atau penduplikat, yang kedua callers atau pengkloningan, yang ketiga imitator atau pengcopy, yang keempat adaptor atau pengadaptasi. Counterfeiler ini atau penduplikat ini sama persis seperti bahkan ada yang disebut ini lebih kepada pembajakan begitu ya, counterfeiler ini penduplikat. Jadi bahkan namanya pun sama persis dengan yang terdahulunya begitu. Jadi ini sebenarnya perbuatan yang ilegal begitu ya. Jadi, karena ini menyangkut hak paten begitu. Yang kedua adalah caller tadi pengkloningan. Pengkloningan ini sama persis tetapi merek diubah gitu ya. Jadi mereknya diubah. Jadi ada sedikit tiruannya gitulah, meniru-niru. Nah, kemudian adalah pengcopy. Nah, ini juga mirip dengan pengkloningan.
apa namanya di imitasinya hanya mengcopy, tetapi ini juga ada apa namanya lebih kepada apa tidak sama persis dengan yang apa dengan yang aslinya atau yang inovator. Kemudian adapter atau mengadaptasi, jadi mengadapti suatu inovator atau yang inovasi, kemudian ada tahapan-tahapan berikutnya untuk melakukan perubahan gitu. Nah, kemudian scanner 1994 dan Lucas dan Perel, imitasi bagi UMKM dapat dilakukan dalam 3 cara. Yang pertama, harga lebih rendah. Nah, ini jelas saja karena tadi harga bisa lebih murah itu atau lebih rendah ini karena imitasi ini imitator ini melakukan imitasinya tadi dimudahkan atau tidak ada biaya-biaya seperti research and development, kemudian biaya edukasi pasar seperti itu. Yang kedua, mengimitasi dan meningkatkan. Jadi meniru, meningkatkan. Jadi kalau dalam bahasa cukup terkenal itu ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi gitu ya. Jadi di sini ada modifikasinya. Kemudian di sini dengan kekuatan pasar gitu. 2 langkah proses imitasi. Yang pertama itu adalah inovasi sebagai pionir dan dengan produk yang inovasi. Nah, di sini kemudian ditiru oleh imitator dengan produk yang superior, yang lebih gitu ya. Jadi yang dari pertama pionir ini menciptakan, kemudian imitator ini menciptakan dengan meniru inovator tadi dengan membuat produk yang lebih superior. Nah, dan atau di sini disebut sebagai masuk pasar gitu ya, yang lebih yang telat ya, yang terlambat gitu ya, atau kemudian gitu ya. Kemudian dengan harga di sini yang lebih lebih rendah. Kemudian tahap yang kedua sebagai imitasi itu adalah dengan banyaknya imitator gitu ya, dengan memunculkan harga yang lebih rendah. Sini saya jelaskan sampaikan imitasi hubungannya dengan yang kemudian gitu ya, atau usaha peniru lah begitu ya, atau yang berikutnya gitu ya. Nah, di sini pionir sebagai yang pertama gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan inovator. Inovator adalah yang pertama kali memasuki pasar melalui inovasi baru. Nah, ini rollerblades adalah yang pertama memperkenalkan landscape ya, jadi sepatu roda yang dengan rodanya sejajar kan. Kalau dulu sepatu rodanya itu dengan rodanya 4 begitu. Jadi ini rollerblades sebagai inovator dan sebagai pionir. Kemudian sebagai imitator, pionir tapi imitator mengalahkan inovator dalam pasar dengan produk imitasi. Biasanya pada saat inovator melakukan uji pemasaran. Nah, sini Renault memperkenalkan pena ballpoint pertama yang merupakan hasil imitasi dari produk inovator. Jadi di sini Renault sendiri sebagai pionir imitator. Kemudian selanjutnya atau berikutnya ini hubungannya dengan inovator. Satu inovator dikalahkan dalam pasar oleh inovator lain. Ya, jadi ada persaingan. Tiap inovator mengembangkan produk barunya secara terpisah. Ya, contohnya di sini VCR atau video kaset recorder ya, Matsushita memasuki pasar setelah Sony. Namun itu merupakan hasil inovasi Matsushita sendiri. Jadi kalau dulu kita kenal zaman tape recorder begitu ya. Nah, ini Matsushita PCR Matsushita sendiri ini merupakan pendatang kemudian sebagai inovator karena mengalahkan inovator yang lain.
Kemudian pendatang kemudian di sini sebagai imitator. Imitator memasuki pasar setelah inovator dengan mengcopy produk inovator. Nah, jadi di sini ada persaingan juga begitu ya. Jadi imitator masuk pasar setelah inovator mengcopy produk inovator. Jadi datanglah sebagai pendatang kemudian. Contohnya ini dia cok ya dalam kategori soft drink rendah kalori mengcopy Royal Crown ya yang pemilik Coca-Cola dan Pepsi Cola ya. Kita lanjutkan 3 cara strategi imitasi. Imitator dan later entrant menggunakan salah satu atau kombinasi dari 3 strategi berikut. 1. Menawarkan harga yang lebih murah dibanding pionir. 2. Menjual produk superior. Yang ketiga, menggunakan kekuatan pasar untuk menekan pionir yang lebih lemah. Nah, ini cukup tadi sudah hampir disampaikan gitu ya. Jadi ada keuntungan dari seorang imitator itu yaitu salah satunya yaitu menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pionir karena tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian menjual produk superior. Nah, di sini ada tadi dari kesempatan gitu ya atau banyak peluang atau dia bisa menganalisis pasar gitu ya. Jadi apa yang diinginkan pasar sehingga dia bisa punya kesempatan untuk membuat produk yang lebih superior gitu ya atau di sini menyesuaikan dengan keinginan pasar. Kemudian yang ketiga menggunakan kekuatan pasar untuk menekan pionir yang lebih lemah. Jadi di sini karena pasar sudah menghendaki imitasi ini, produk imitasi ini sudah sudah menjadi istilahnya nyaman atau merasa istilahnya ya diterima lah gitu ya, diterima akhirnya bisa di sini menggunakan kekuatan pasarnya itu untuk menekan pionir yang lebih rendah. Kemudian ada di sini masih strategi imitasi yang pertama yaitu tadi lower price strategi atau strategi harga yang lebih rendah. Ada 2 cara dalam menerapkan lower price strategi ini, yaitu 1 menjual produk yang sama persis dengan produk pionir dengan harga yang lebih murah. Nah ini kalau di istilah di pasar mungkin kita kenalnya KW1 lah mungkin ya gitu. Jadi ini mirip-mirip begitu ya. Jadi dari bahan gitu cuma beda misalkan hanya beda merek saja begitu. Tetapi ini kalau bentuknya misalkan bahannya sama, nah di sini tetapi dia jual karena dia tidak punya merek begitu ya atau brand. Nah, maka bisa si imitator ini bisa menjual produk yang sama persis dengan produk pionir dengan harga yang lebih murah. Yang kedua menjual produk dalam versi yang lebih sederhana atau fungsi dasar dengan harga yang lebih murah. Nah ini artinya tadi seperti yang telah saya sampaikan bahwa produk produk imitasi ini bisa dikurangi fitur-fiturnya gitu yang misalkan ini tidak terlalu berguna misalkan atau misalkan kualitasnya misalkan bahan-bahannya yang lebih direndahkan lah sedikit mungkin gitu ya. Jadi di sini supaya produknya sendiri bisa dijual dengan harga yang lebih murah gitu ya. Kemudian ini masih berhubungan dengan lower price strategi. Imitator dapat menekan biaya sehingga menghasilkan produk yang lebih murah karena tadi 1 tidak mengeluarkan biaya riset dan pengembangan produk, kedua tidak mengeluarkan biaya promosi yang benar. Ini terus juga masih berhubungan dengan lower price strategi. Dalam di sini ada lower cost equal lower price ya. Jadi biaya yang lebih rendah sama dengan harga yang lebih rendah. Dalam mempromosikan produknya, imitator yang menerapkan price point strategi biasanya menciptakan kesan bahwa mereka menjual produk atau jasa yang sama dengan inovator dengan jasa yang lebih murah. Contoh kasus adalah Mark O'Meara
menjual sereal toast dengan harganya adalah setengah dari harga produk Kellogg's, General Mills, dan Quaker. Gitu ya. Jadi Mart O'Meal ini menjual dengan harga yang setengahnya, sementara di sini kualitasnya gitu ya. Jadi dia mengklaim istilahnya menyaingi gitu ya Kellogg's, General Mills, dan Quaker. Kemudian timing entry yang tepat. Nah, di sini menyangkut lower price strategi, gitu ya. Jadi strategi untuk harga yang lebih rendah. Di sini masukkan waktu gitu yang tepat untuk masuk gitu ya, untuk memasuki pasar, mendukung kesuksesan penerapan price point strategi karena mencocokkan antara penawaran dengan kebutuhan pasar yang semakin berkembang. Contoh kasus pangsa pasar Cuisinart Pioneer untuk food processor diambil alih oleh Sunbeam yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah. Nah, seiring dengan waktu, price point imitator semakin mampu untuk mendominasi pasar, walau mereka memasuki pasar jauh setelah Pioneer. Sebagai contoh dalam industri kamera 35 mm ya. Di sini lensanya ya, lensa 3 mm itu sebagai mendominasi gitu ya. Sebelumnya bahkan ada yang lebih yang lebih besar lagi gitu ya. Ini kamera 35 mm ini maksudnya adalah tentang lensa. Jadi semakin kecil itu lebar jangkauan sudut pandang itu semakin besar. Kalau misalkan untuk tele yang lebih besar angkanya itu untuk melihat yang jauh, sementara jangkauan atau sudut pandangnya semakin menyempit. Nah, ini jadi mendominasi pasar. Kemudian VCR dulu tahun berapa itu 90-an begitu ya, sekitar sebelum ada ini video kaset recorder gitu ya, merajai pasar gitu sebelum ada zaman sekarang HP seperti itu. Kemudian kalkulator saku. Jadi pada saat-saat produk tersebut distandarisasi, produsen yang berorientasi low cost dapat memaksimalkan efisiensi dalam manufaktur sehingga dapat mendominasi pasar dengan produk generik yang harganya lebih murah. Kemudian contoh kasus yang identik dengan two-step imitation proses. Nah, yang tadi mohon maaf tadi saya ini salah menempatkan ini gitu ya. Tadi harusnya yang dua tadi yang step imitasi. Nah, contohnya tadi kalkulator saku yang pada awalnya diciptakan oleh beberapa perakit yang melihat peluang pasar. Kemudian diikuti oleh perusahaan elektronik besar yang memproduksi sirkuit terintegrasi dan mampu memproduksi kalkulator saku yang lebih diminati pasar. Seiring dengan berkembangnya pasar, selanjutnya copycat Asia memaksimalkan efisiensi manufakturnya dan berhasil menjual kalkulator murah yang mendominasi pasar. Yang kedua adalah oven microwave. Pada awalnya diproduksi oleh perusahaan Amerika, kemudian diikuti oleh perusahaan Jepang yang memproduksi produk serupa dengan harga yang lebih terjangkau sehingga microwave menjadi populer. Selanjutnya pasar didominasi oleh produk Korea dengan harga yang lebih murah dibanding microwave Jepang. Nah, ini strategi yang kedua, imitate and improve. Nah, sini ada technological leapfrog. Ya. Technological leapfrog adalah strategi yang digunakan imitator dan later entrance untuk menyaingi pionir bukan dari sisi harga, namun bagaimana menciptakan produk dengan teknologi dan desain yang unggul, gitu ya. Jadi ini melebihi si imitator ini melebihi atau dengan loncatan, gitu ya, melebihi inovator, begitu ya. Jadi yang terdahulunya, gitu. Contoh kasus pada pertengahan tahun 80-an, pangsa pasar P&G untuk disposable diapers ya, atau softtek ya dengan kita ini roti Jepang di Jepang merosot menjadi 15% karena didominasi Unicam dan Kao yang meluncurkan produk disposable diapers dengan teknologi gel penyerap. Ini
kira-kira tahun berapa ya dulu di kita juga begitu ya, rame begitu ya. Jadi dengan model iklan begitu ya, anak remaja begitu ya, yang istilahnya lebih tipis begitu. Jadi ini bahkan menggeser produk yang sebelumnya. Kemudian ini masih strategi kedua, tapi di sini low cost. Mohon maaf, ini tadi sudah saya sampaikan, tapi ini menyangkut kepada imitasi and improve. Lower cost equal and lower price. Imitator dapat menekan biaya sehingga menghasilkan produk yang lebih murah karena tidak mengeluarkan biaya riset dan pengembangan produk, kemudian tidak mengeluarkan biaya promosi yang besar. Faktor penentu kesuksesan imitator yang menerapkan imitate and improve strategi. Di sini satu, peluang memasuki pasar dengan menawarkan produk yang lebih baik dibanding pendahulunya atau inovator. Yang kedua, nah ini peluang memasuki pasar dengan peluang memasuki pasar dengan menawarkan produk yang lebih baik dibanding pendahulunya atau inovator atau yang yang lebih dahulu masuk ke pasar. Karena di sini dia bisa mempelajari produk-produk inovator atau produk-produk yang sudah lebih dahulu masuk kepada pasar. Yang kedua adalah melakukan riset dan pengembangan produk secara kontinu. Jadi di sini kesuksesan imitator itu yaitu strateginya. Yang kedua adalah melakukan riset dan pengembangan produk secara kontinu, terus-terusan gitu ya. Jadi kita pasar dipelajari, kemudian pengembangan produk juga gitu ya. Kemudian apa yang diinginkan pasar itu bagaimana. Jadi di sini imitator menerapkan strategi seperti itu. Kemudian yang strategi ketiga adalah market power. Nah, di sini kekuatan pasar. Ya. Pemimpin industri memiliki 3 kekuatan untuk menyaingi pionir, yaitu 1. Kekuatan pemasaran dalam mempromosikan produk tiruan, brand, dan reputasi yang dikenal, serta pelanggan tetap. Jadi kekuatan pasar ini gitu ya, jadi digunakan dalam mempromosikan produk tiruan, brand, dan reputasi yang dikenal serta pelanggan tetap. Nah ini yang kedua, jaringan distribusi yang mendukung produk tiruan. Ya, jadi ini strateginya yaitu tadi jaringan distribusi yang mendukung produk tiruan. Yang ketiga, sumber daya finansial untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi di sini jadi para pemimpin industri itu untuk menyaingi pionir gitu ya tadi atau imitator ini dengan market power atau kekuatan pasar dengan 3 strategi ini. Ini contoh kasus market power. Contoh kasus yaitu inovasi Royal Promit dalam industri minuman ringan, termasuk untuk produk diet cola, kafein free cola, dan seri cola, menarik minat Pepsi dan Coca-Cola untuk mengembangkan produk serupa. Jadi ini sebenarnya Royal Promit sendiri itu meniru Coca-Cola gitu, tetapi dengan dengan sedikit perubahan gitu ya atau pengembangan yaitu lebih diet cola begitu ya. Nah di sini langsung menarik minat Pepsi dan Coca-Cola untuk mengembangkan produk serupa, didukung dengan promosi dan jaringan distribusi. Nah produk Pepsi dan Coca-Cola kemudian mendominasi pasar. Jadi yang asalnya ditiru sama imitator tadi dengan kalau Coca-Cola kan istilahnya tinggi ininya misalkan ada karbonnya itu sodanya ya gitu. Misalnya ini lebih ringan, akhirnya tertarik gitu ya karena Pepsi dan Coca-Cola ini sudah jadi pionir gitu ya, akhirnya meniru juga gitu seperti itu. Jadi akhirnya karena punya kekuatan pasar jadi menguasai pasar kembali. Elemen-elemen yang dapat diimitasi. Proses imitasi dapat dilakukan antara lain yaitu pembajakan, cloning,
kreatif adaptasi dan lompatan teknologi. Ini yang mirip dengan tadi yang saya sampaikan, hanya beda sumber. Jadi yang pembajakan ini tadi ilegal begitu ya, karena di sini menyangkut hak paten gitu ya. Sebenarnya tiruan ini ada kasus misalkan dulu tentang ini Lego ya, contoh Lego. Lego itu dituntut sama Toy, maaf saya lupa. Ternyata yang ditirunya sendiri juga dulu meniru dari perusahaan sebelumnya gitu ya, dari Inggris yang bangkrut begitu. Kemudian cloning, nah ini cloning sama persis, tetapi ini hanya beda beda merek begitu. Yang kemudian yang ketiga kreatif adaptasi, dan ini menyesuaikan dengan ada perubahan-perubahan atau misalkan tadi mengurangi fitur gitu ya, seperti itu. Yang keempat lompatan teknologi. Lompatan teknologi ini jadi melebihi pionir atau melebihi inovator yang sebelumnya. Jadi ini dengan mengimitasi sebelum inovator, tetapi ini lebih fitur-fiturnya atau konten-kontennya itu lebih atau bahannya begitu ya, ada dilebihkan dengan lompatan teknologi. Ini contohnya kasusnya ini seperti HP begitu ya. Jadi ketika ada dulu Nokia gitu ya, terus saja saling ini gitu ya. Jadi dengan ada lompatan teknologi. Jadi di sini ada mengalami disruption gitu ya, ada disruption ya gitu. Hal-hal yang dapat diimitasi. Hal-hal yang dapat diimitasi menurut Wawan Dewanto dan kawan-kawan itu satu produk atau jasa. Nah ini produk atau jasa. Jadi ini juga bisa diimitasi. Jadi misalkan produk, kalau ini sudah lumrah begitu ya, seperti yang tadi di pinggir slide saya, di sini ada gambar-gambar yang imitasi-imitasi begitu ya. Kalau produk, jasa juga termasuk jasa juga sama begitu ya. Jadi kita misalkan kalau misalnya jasa perbankan gitu ya, itu juga ya banyak yang mengimitasi atau meniru jasa-jasa yang lainnya. Kemudian prosedur, proses, dan strategi. Jadi sini tentu saja gitu ya. Jadi bahkan istilahnya para peniru-peniru ini gitu ya. Apalagi kalau dulu waktu zaman perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika, itu ada mata-mata gitu ya untuk saling meniru begitu ya inovasi yang dihasilkan. Jadi contohnya Amerika misalkan sudah menciptakan bom atom, misalnya bom nuklir misalkan. Nah ini Uni Soviet juga sudah ngeri gitu ya, bagaimana nanti kalau misalkan Amerika menyerang sementara dia sendiri tidak punya. Jadi di sini prosedurnya, prosesnya, dan strateginya juga diinikan gitu ya. Jadi untuk mendapatkan hal yang baru atau teknologi komputer. Kemudian motivasi melakukan imitasi. Pada dasarnya ada dua alasan kenapa sebuah bisnis melakukan strategi imitasi. Ya, sini Rosenberg and Stan Muller 1988 ini dalam Dewan mohon maaf, saya tidak mencantumkan tadi sumbernya, ini nanti ada yang kurang ini gitu ya. Karena saya ini sebagai Rosenberg dan Stan Muller ini belum saya dapatkan bukunya begitu ya. Jadi saya ini sumber kedua gitu ya. Yang pertama, tidak mampu melihat potensi pasar untuk menghasilkan sebuah produk baru. Ya, jadi karena tidak mampu gitu ya melihat potensi pasar untuk menghasilkan sebuah produk baru. Jadi dia, si imitator ini gitu ya, bingung mau ngapain ini gitu, mau membuat apa begitu ya. Jadi mau berinovasi juga tidak bisa begitu ya. Kemudian juga berkreasi juga sulit begitu. Akhirnya ya karena ini ya paling mudah adalah meniru. Kemudian sebagian industri ingin melihat pasar dulu dan tidak mau mengambil resiko dengan masuk pasar terlebih dahulu. Jadi begini, kalau
si imitator ini langsung terjun begitu ya, kan ini belum tahu medan perannya gitu ya, di pasar ini bagaimana, apakah ini teh bisa laku gitu ya dengan produk seperti ini teh gitu. Tapi dengan melihat seperti ini gitu ya, melihat pasar dulu, oh ternyata sepatu ini laku keras misalkan. Nah itu dengan demikian ini termotivasi untuk melakukan meniru produk gitu atau imitasi gitu kan. Jadi ini untuk mengurangi resiko begitu ya, dengan jadi jangan-jangan inovasi misalkan ini inovasi dia ikutan juga langsung ngikuti, padahal ini juga inovasi ini ternyata tidak laku di pasar misalkan begitu. Kemudian aspek kompetitif imitasi. Peluang untuk melakukan imitasi. Satu, ketika tidak ada paten atau hak perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi di sini ketika misalkan si inovator ini tidak memiliki hak paten atau hak perlindungan hak kekayaan intelektualnya, maka di sini para imitator ini leluasa untuk melakukan imitasi, gitu ya. Yang kedua, ketika hadir dengan desain produk atau jasa alternatif dengan fungsi yang sama, gitu ya. Jadi di sini akhirnya yang menjadikan kompetitif ini ketika hadir dengan desain dan produk dan jasa alternatif dengan fungsi yang sama. Jadi di sini berpeluang untuk melakukan imitasi. Yang ketiga, ketika industri yang memimpin pasar hanya berada pada satu bagian pasar saja, ya. Jadi sini ketika industri yang memimpin pasar hanya berada pada satu bagian pasar saja. Jadi misalkan ya di sini suatu industri itu memimpin pasar hanya berada pada satu bagian pasar saja. Jadi kalau misalkan inovasinya, misalkan dia contohnya misalkan bajunya jaket misalkan ya ini atau misalnya jaket lah seperti itu. Jadi hanya jaketnya saja. Nah di sini ada peluang untuk melakukan imitasi, misalkan jaketnya di sini misalkan yang tadi jaketnya panjang, yang ini jaketnya pendek atau apa begitu ya. Jadi ada peluang untuk karena si pemimpin pasar ini hanya pada satu bagian saja, maka di sini ada peluang untuk melakukan imitasi begitu ya, dengan tadi perubahan ada perubahan gitu. Kemudian yang kelima di sini aspek kompetitif imitasi. Meningkatkan peluang keberhasilan imitasi. Berdasarkan Robinson dan Senars, pertama adalah menghambat pemimpin pasar dengan perubahan hukum dan peraturan. Ya. Di sini menghambat pemimpin pasar dengan perubahan hukum dan peraturan. Jadi di sini karena UMKM atau usaha kecil ini gitu ya dilindungi begitu ya sama pemerintah. Nah ini juga ada peraturan-peraturan ya. Jadi di sini akhirnya dengan cara seperti ini, misalkan pemerintah menggalakkan atau mendukung UMKM dan usaha kecil, akhirnya di sini ada bantuan pemerintah, jadi para pemimpin pasar ini dihambat gitu ya dengan peraturan-peraturan hukum dan perubahan hukum dan peraturan ini. Kemudian yang kedua, secepatnya mengikuti pesaing yang memimpin pasar. Jadi di sini untuk meningkatkan peluang keberhasilan imitasi itu harus secepatnya. Jadi jangan membuang-buang waktu ketika misalkan pemimpin pasar di sini menguasai pasar gitu ya. Nah di sini kalau misalkan kita punya sebagai imitator harus secepatnya mengikuti pesaing yang memimpin pasar. Kemudian di sini hindari melakukan imitasi dengan mengimitasi terlalu mirip begitu ya. Jadi sebenarnya yang tadi saya tampilkan di gambar-gambar itu sebenarnya kurang jadi sebenarnya dihindari seperti itu. Dan yang keenam, pola agar imitasi dapat sukses.
Pola umum yang bisa dilakukan pada proses imitasi menurut Snars dalam Wawan Dewanto dan kawan-kawan. Oh ya, tadi saya lupa, ini Wawan Dewanto sebagai sumber buku yang pertama. Satu adalah proses panjang yang kurang bermanfaat. Ya, jadi di sini proses atau pola umum yang bisa dilakukan pada proses imitasi ini, proses panjang yang kurang bermanfaat. Yang kedua, memulai dengan produk yang lama. Waktu yang tepat sangat penting. Yang kemudian inersia pemimpin pasar. Yang kelima adalah merusak diri. Jadi ini ada dijelaskan saya tentang inersia pemimpin pasar. Yang lainnya tadi di atas ini cukup gitu ya, cukup jelas. Proses panjang yang kurang bermanfaat gitu ya. Jadi pola umum yang dilakukan pada proses imitasi ya karena nunggu inovator berhasil apa tidak begitu. Jadi akhirnya prosesnya ini panjang ya, mengakibatkan kurang bermanfaat gitu ya. Kemudian memulai dengan produk yang lama begitu ya. Jadi kita terus mengamati si imitator ini kepada inovator, tetapi supaya tepat waktunya atau melihat dulu pasarnya, maka di sini memulai dengan produk yang lama gitu ya. Kemudian waktu tadi yang saya sudah sampaikan, nah ini tentang inersia pemimpin pasar. Ada 4 alasan para pemimpin pasar menjadi tidak peka atau terkena inersia, sulit berubah dan tidak melihat ancaman. Yaitu satu, seringkali tidak menganggap follower atau market sebagai sebuah ancaman. Yang kedua, seringkali menganggap mereka sudah besar sehingga tidak terasa ada tekanan dari industri kecil yang melakukan perubahan. Seringkali tidak bisa melihat pasar secara detail dan mendalam. Ya, dan keempat, seringkali tidak mau menganibalkan produk mereka yang sudah stabil dan bagus di pasar untuk digantikan dengan produk inovasi baru. Jadi yang ini yang poin yang keempat ini yang paling menarik. Seringkali perusahaan-perusahaan besar, nah ini yang terjadi di dulu misalkan Nokia gitu ya, karena merasa ini ada kekuatan pasar yang bagus gitu ya. Jadi dia tidak merasa tidak mau orang lain sudah menambah fitur misalkan foto gitu ya, menambah fitur internet misalkan dan media sosial misalkan begitu. Nah di sini dia merasa ini sudah stabil begitu ya dan bagus di pasaran. Jadi tidak mengganti dengan inovasi baru. Baru setelah datang imitator yang dengan yang lebih canggih lagi begitu ya, akhirnya dari sini terjadi terkena inersia gitu ya. Kemudian berikut beberapa contoh penerapan imitasi yang tadi setelah saya jelaskan gitu ya. Ini yang pertama, Diet Soft Drink. Royal Crown merupakan perusahaan kecil yang menciptakan minuman ringan diet tanpa gula, diberi nama Diet Cola di saat Pepsi Cola dan Coca-Cola mendominasi pasar minuman ringan gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita analisa lagi, kalau kita masuk ke supermarket begitu ya, banyak produk-produk minuman ringan. Yang pertama misalkan contoh Thai tea begitu ya, akhirnya rame-rame gitu ya pada mengatakan. Terus kemudian kopi, kalau dulu kan kopi tidak ada yang sudah dibentuk dalam minuman sudah ada ada airnya gitu ya, atau dalam botol. Sekarang rame ketika menciptakan, yang lainnya mengikuti begitu ya. Nah, yang punya nama besar ya seperti tadi Coca-Cola juga sudah melakukan imitasi juga gitu. Kemudian yang kedua ini contohnya bir tanpa alkohol. Nah, di sini saya ambil dari bukunya Snars ya. Singbari merupakan perusahaan kecil yang melihat adanya potensi pasar produk minuman bir tanpa alkohol. Nah, ini contoh lagi bagaimana imitator menguasai atau mengalahkan pioneers gitu ya. Ini saya ambil dari bukunya Snars gitu ya. Di sini beberapa contoh, yaitu tadi yang telah kita bahas, dia
kamera dengan lensa 35 mm. Di sini dia memenangkan kekuatan pasar, begitu ya. Kemudian ATM di sini lower price and tadi yang kedua, strategi yang kedua imitasi and improve. Kemudian tadi yang sudah dijelaskan ballpoint pen gitu ya, dan lain sebagainya. Ini tadi juga ada microwave oven gitu ya, sudah saya jelaskan sebagian. Kemudian ini juga masih begitu ya, ini imitator yang mengalahkan pionir begitu ya, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Demikian saya tutup dulu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah maghrib belum? Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi, Pak. Sudah, Pak. Sekarang sudah ya. Ada mau di break dulu atau masih pertanyaan? Sudah azan, Pak. Di break dulu aja, di break dulu Pak. sebentar. Oke, break dulu ya. Oke, ya. Yuk. Baik, terima kasih, Pak. Masih ada ini. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Bapak. Ini waktunya tinggal sebentar lagi ya. Ya. Ya, Gimana Pak. nih? Pak, Mulai aja. dimulai saja gitu ya dengan pertanyaan. Jadi nanti bisa diinikan istilahnya disampaikan ke Pak Miko begitu supaya ada sudah. Belum. Itu ya, mangga lah, silahkan kalau misalkan ini mah ringan-ringan saja lah. Kalau ada yang ditanyakan, tapi saya mohon untuk tidak menyudutkan, karena saya sendiri ini sebenarnya masih banyak baca kene begitu. Sumbernya masih minim begitu. Saya dulu boleh, Pak Endang? Mangga, atau yang lain? Mangga, silahkan. Saya dulu ya, Pak. Mudah-mudahan tidak memberatkan ya, karena saya juga penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran saya, Pak, dengan mendengarkan presentasi yang Bapak sampaikan tadi. Ada satu pertanyaan yang menggelitik gitu. Oke, siap mulai ya. Iya, Pak, ini ada pertanyaan, Pak. Ya, jadi kalau menurut Pak Endang sendiri, ini kan tadi membahas tentang manajemen imitasi. Betul. Nah, apakah pionir ini punya sisi positif apabila produknya atau proses produksinya atau apanya itu diimitasi oleh pihak lain atau kompetitornya gitu? Kan tadi dijelaskan hanya dari sudut pandang kompetitor ya, dia bisa memangkas biaya riset, dia bisa memangkas biaya promosi kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari sisi inovatornya atau dari sisi barang yang diimitasi itu, apakah ada sisi positifnya, Pak, atau cuman sisi negatif aja menurut Pandang? Begitu barangkali. Terima kasih. Ya, makasih Bu Naninta. Jadi di sini ada dua sisi positif, ada sisi negatifnya juga begitu ya. Sisi positifnya sebenarnya karena si pionir ini gitu ya, dia memiliki kekuatan pasar sebenarnya. Jadi sudah menguasai pasar. Jadi ketika ada imitator begitu ya, justru sebenarnya dia diuntungkan dengan misalkan begini, contoh misalkan sepatu Adidas yang punya branding misalkan, terus ada itu sudah banyak di pasaran, bahkan yang mereknya sama juga sudah ada gitu. Makanya ada KW1, KW2 begitu ya. Sebenarnya secara pasar, kekuatan pasar, dia
tidak terpengaruh karena segmen pasarnya berbeda begitu. Jadi kalau misalkan seperti sepatu Adidas misalkan itu segmen pasarnya kan kelas menengah atas begitu. Jadi tidak tersentuh oleh kelas bawah begitu. Jadi sebenarnya dia justru dengan seperti itu semakin ditunjukkan begitu bahwa inilah kelas yang aslinya begitu. Nah, tapi satu sisi kalau misalkan itu imitatornya sampai imitatornya adalah pembajakan, nah ini ada dirugikan karena di sini ada konsumen juga dirugikan begitu. Misalkan begini, ini mereknya Adidas. Harganya hampir mirip begitu. Misalkan Adidas harganya 2 juta, yang ini 1.500.000 begitu ya. Jadi padahal dia si imitator ini sebenarnya biasa di pasar kalau misalnya dengan merek yang lain cuma 150.000 misalkan. Nah ini akhirnya ya itu tadi sisi negatifnya seperti itu. Kalau misalkan itu sebagai imitator, sebagai pembajak. Kalau pembajak itu kan ilegal, makanya kan itu menyangkut hukum tentang hak paten begitu. Tetapi kalau misalkan ini hanya sebagai pengkloning begitu ya, mirip-mirip tapi namanya diganti, misalkan asalnya Adidas jadi Adidas misalkan begitu. Jadi orang itu tetap aja. Jadi si Adidas sendiri tidak merasa dirugikan karena dia punya segmen pasar begitu. Kemudian apalagi tadi yang mungkin itu dulu, ada lagi di mana? Siap, ya. Mungkin saya pandang. Ya, mangga Pak Anas. Ya. Itu kan tadi beberapa yang disampaikan kan contohnya mungkin produk-produk lama ya. Ya betul. Yang mungkin yang up to date ini saya melihat negara Cina itu kan betul. Terkenal dengan perusahaan yang produknya imitasi gitu ya. Tapi sekarang berubah menjadi negara yang paling maju. Bahkan sekarang untuk teknologi khususnya kendaraan berbahan bakar listrik itu Cina termaju ya, sudah memiliki 421.000 bis dibandingkan Amerika yang cuma 300 bis listrik. Nah, maksudnya pertanyaannya dari yang tadi disampaikan oleh Pak Andan, kira-kira strategi dan pola apa yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan Cina? Gimana Pak? Strategi dan pola apa? Dari tadi Bapak menjelaskan ada strategi, ada pola. Nah, betul. Dipakai oleh perusahaan Cina itu apa? Kemudian peran pemerintah Cina dalam hal ini apa? Kemudian terakhir, bagaimana Cina bisa menjadi negara maju dalam teknologi, padahal awalnya dari negara imitasi gitu. Betul. Nah, tadi seperti terima kasih Pak. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya di sini memang gitu ya, yang tampak seperti inovasi sebenarnya seringkali merupakan tiruan yang sangat cerdik begitu. Nah, bahkan gitu ya, para ahli juga yang paham tentang teknologi melihat Apple gitu ya, perusahaan HP gitu ya, kelihatannya kejeniusan Apple ini kelihatannya itu juga ternyata sebenarnya merupakan bukan dari hasil kreasi atau ciptaan atau teknologi baru, tetapi yang itu yang jarang terjadi gitu. Jadi kalau bahasa Pak Miko itu yang terputus sama sekali itu di cloning ya. Nah itu tetapi ini menunjukkan bahwa mereka ini mensintetis dan mengepak atau mengemas yang sudah ada. Jadi prinsipnya gini, Jepang juga sama gitu Pak. Jepang dulu juga seorang imitator gitu ya, jadi sampai madunya begitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang hampir tidak ada gitu dikatakan yang inovator sejati begitu ya. Jadi yang menciptakan sama sekali begitu. Yang mungkin yang kedepannya diprediksi gitu ya tahun 2030 itu akan bahkan banyak produk-produk yang sama sekali tidak ada yang sekarang gitu ya. Jadi bukan dari inovasi. Jadi inovasi sendiri gitu ya menurut para ahli juga sebenarnya itu pengembangan dari imitasi. Nah ini sama dengan Cina. Yang Cina juga sama. Tadi mereka itu awalnya
ATM itu gitu ya, dia mengamati, kemudian tiru, kemudian modifikasi, sama yang dilakukan oleh Jepang. Nah ini juga Cina juga tadi pola-polanya gitu ya, seperti strateginya dia menguasai pasar, kemudian harga lebih rendah begitu ya, kemudian memperlakukan improve gitu ya, untuk imitasi. Jadi yang langkah yang ketiga bukan pembajakan. Pembajakan sebenarnya banyak di Cina itu Pak. Nah ini contoh-contohnya gitu ya. Ini contoh saya sampaikan di sini ada sunbak gitu ya, kopi gitu ya, ada billboard gitu ya. Ini juga produk Cina. Jadi di Cina itu sebagai macam jenis imitasi itu semuanya hampir ada gitu ya. Ada pembajakan nama, ada pembajakan tadi ada cloning, termasuk lompatan teknologi yang tadi yang Bapak sampaikan tentang mobil listrik itu. Sebenarnya itu kan inovasi lompatan teknologi gitu Pak. Jadi mereka tadi melihat pasar, peluang pasar yang sudah berada, di sini yang sudah yang pionir, gitu ya. Dia sudah menjelajahi pasar. Sementara di sini ada peluang, Pak. Ada peluang ketika keinginan pasar itu untuk mengurangi emisi, begitu. Nah di sini kesempatan. Jadi dia selalu melakukan imitasi dengan ada perubahan atau modifikasi. Akhirnya dia menciptakan seperti itu. Kemudian juga pemerintah Cina sendiri di sini mendukung begitu ya. Jadi ada dukungan terhadap hal seperti itu. Jadi persis ini yang dilakukan Jepang dulu ketika mereka mengimitasi Amerika. Mungkin yang dapat saya sampaikan seperti itu. Terima kasih Pak Andang. Ya sama-sama. Enggak, silakan kepada yang lain. Atau saya kembalikan lagi kepada Bapak, Pak Budi. Gimana? Ya, oke. Jadi tadi tentang konsep bisnis Cina ini kita mengenal dua negara yang akselerasinya sangat cepat setelah Jepang, yaitu Cina dan Korea. Sebelumnya memang betul Jepang itu sampai dalam sebuah sejarah teknologi ya, itu wanita-wanita Jepang ya, datang ke Amerika, mohon maaf sampai menjadi pelacur dan lain sebagainya, bagaimana melakukan sebuah akselerasi kecepatan teknologi karena balas dendam dalam tanda kutip karena kekalahan Jepang oleh Amerika, dan hampir mereka itu berbondong-bondong migrasi untuk apa? Tujuannya satu, dan didukung oleh pemerintah Jepang saat itu. Mereka itu melakukan penyusupan dalam bentuk dan berbagai hal, termasuk teknologi. Nah, Cina lebih fantastis lagi, ya, tapi memang karena memang didukung oleh sangat kuat oleh pemerintahannya, sehingga Cina juga menguasai teknologi, dan hampir perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan-perusahaan Eropa selalu bekerja sama dengan China karena mereka saling menguntungkan. Pertama, Cina itu cepat sekali beradaptasi dengan teknologi, dan yang tidak kalah penting adalah sangat murah. Jadi kalau misalnya tadi apa keuntungannya dengan imitasi? Ya, dengan imitasi akhirnya si produsen awal akhirnya minta kerjasama karena dia memang sudah mampu memproduksi dengan bagus. Nah, dengan cara itu berarti mengurangi cost production dan dibuatlah di sana. Contoh misalnya, pada masa lalu ya Nike, Adidas dan lain sebagainya tidak dikerjakan di Indonesia. Tapi kenapa sekarang dikerjakan di Indonesia? Karena tadi saat itu juga Indonesia meniru ya, Cina juga meniru produk-produk mereka. Tapi sangat jelek sekali. Tapi dengan merek Adidas, dengan produksi dulu produksi Tangerang, produksi Cibaduyut, akhirnya ya sudah dikasih lisensi, akhirnya apa? Ya menguntungkan mereka. Ya, kenapa? Karena kalau diproduksi di Amerika, produksi di Eropa, produksi di negara-negara maju, ya mahal. Nah, contoh sekarang, misalnya imitasi-imitasi yang terjadi di pabrik-pabrik Cina, itu juga dijadikan oleh produsen untuk menjadi mitra strategis buat mereka.
Nah, contoh mitra strategis buat mereka, contohnya misalnya Apple. Nah, pada saat itu ada di situs ada sejarahnya, ada situs menjual produk Apple di Cina. Begitu dilihat ternyata cuma mereknya doang Apple, tapi isinya ya dalamnya ya betul asli produk Cina. Nah, bukannya dimasalahkan di internasional, tetapi didatangi oleh Apple perusahaan itu untuk diberi license. Nah, ternyata cost-nya jauh lebih murah dan akhirnya menguntungkan Apple. Menguntungkan Amerika akhirnya, ya sudah dikerjakan oleh mereka. Tetapi hal ini akan berbahaya kalau misalnya produsennya lemah, tidak cepat melakukan inovasi. Apa yang dilakukan Apple? Yang dilakukan Apple adalah ada beberapa produk-produk ciri khas dari Apple itu memang hanya dibuat di Amerika dan mereka tidak bisa meniru dan dikasih ke Cina dalam produk langsung dan Cina merakitnya. Ada beberapa produk-produk yang buat di Cina karena memang murah, tapi ada produk tertentu yang tidak bisa ditiru Cina. Nah, seperti halnya semacam itu, termasuk di dalamnya Sony. Sony dulu dikerjakan di Indonesia, kemudian terlalu mahal, pindah ke Vietnam. Nah, sekarang pindah ke Cina karena Cina murah sekali tenaga kerjanya. Nah, imitasi ini ada untung, ada ruginya memang. Tetapi secara umum, imitasi yang menjadikan kerugian bagi produsen adalah jika mereka tidak memiliki rangkaian tangga inovasi. Begitu dijiplak, diimitasi, sudah besoknya mati. Karena apa? Dia sendiri tidak mampu menaikkan tangga inovasi. Nah, kenapa Cina menggunakan perang dari imitasi ke inovasi? Itu selalu mengatakan semacam itu. Jadi Cina itu selalu meniru. Meniru pertama adalah meniru merek, ya, kemudian meniru isi, ya, kemudian meniru inovasinya. Nah, yang Samsung misalnya, Samsung produk Korea itu sekarang hampir dijiplak oleh Cina dengan harga yang sangat murah dan hampir orang awam yang tidak tahu ya sama, seolah-olah semacam itu. Oke, saya kira ada pertanyaan lain. Mungkin waktunya Pak sudah cukup ini. Oh, udah habis. Oke, karena waktu udah habis, saya minta Anda meringkas konten diskusi bab ini nanti dikirim ke saya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa cepat dikirim ya. Saya kasih waktu sampai besok ya, untuk meringkas isi konten bab ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita semua atau untuk yang presentasi saja, Pak? Ngapain yang presentasi udah tahu dong. Ya, oke, baik. Siap. Jadi biar ngerti juga, biar jelas gitu, Pak. Ya. Siap, Pak. Jadi kalau misalnya nanti dikocok, tahu nggak maksudnya? Dikocok itu agar semua orang siap. Kalau tidak dikocok kan nanti santai aja, saya nanti bab terakhir tidur-tiduran nggak. Nah, jadi tolong pahami ya, jangan Anda mengeluh. Ya memang begitu yang namanya mahasiswa, ya memang begitu harus siap ya. Dulu saya jadi mahasiswa ya sama begitu, disuruh itu suruh ini karena apa, dalam rangka ada transfer of knowledge ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Minggu.